Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Aspini Labs. Pada video kali ini kita akan membuat sebuah quiz yang sering diberikan guru untuk siswanya. Namun kali ini kita menggunakan aplikasi Quizizz. Nah, ini aplikasinya membuat siswa mengerjakan quiznya lebih menyenangkan, quiznya lebih interaktif. Quiznya kita searching namanya Quizizz. Nah, ini sign in menggunakan atau sign up menggunakan Google account atau mendaftar menggunakan akun Google. Silahkan diklik. Misalnya saya menggunakan akun ini, lalu kita masukkan password. Nah, ini bentuk tampilan dari aplikasi atau website Quizizz. Nah, di sini kita bisa memilih, kita menggunakan akun Quizizz ini untuk sekolah atau university, untuk bisnis atau personal use. Digunakan untuk personal aja. Kita bisa memilih untuk school, kita klik. Nah, kalau kita sebagai teacher, kita boleh memilih I am as a teacher. Oke, ini bentuk tampilan dari website Quizizz. Nah, di sini kita bisa melihat topik atau quiz yang sudah tersedia di sini dari berbagai akun. Nah, di sini ada apa aja? Di sini ada bagian find quiz. Kita bisa menemukan quiz, lalu create quiz atau join game. Ini bagian profil kita, dan ini create quiz. Kita bisa klik yang ini atau yang di bawahnya. Pertama, kita untuk mulai membuat quiz, kita klik create quiz, new quiz. Nah, di sini kita bisa membuat judul quiznya. Misalnya kita mengajar quiz pertama, atau boleh menyertakan subjeknya apa. Di sini saya membuat quiz 1 misalnya. Choose relevant subject. Nah, di sini kita bisa memilih subjek quiz ini. Pada kali ini saya memilih subjeknya komputer. Jadi quiz ini mengenai pengetahuan tentang komputer. Lalu klik next. Nah, di sini ada add your first question. Kita bisa klik ini write your own. Kalau ini kita bisa mengambil dari library quiz yang udah ada, quiz kita yang udah ada. Lalu write your own. Nah, di sini tampilannya ada membuat quiz. Di sini ada pilihan quiz kita berbentuk multiple choice. Berarti ada beberapa pilihan, tapi hanya satu pilihan yang bisa dipilih. Kalau checkbox, di checkbox kita bisa memilih lebih dari satu jawaban. Lalu fill in the blank, kita bisa mengisi pertanyaannya, dan bikin polling, dan open ended. Nah, di sini kita membuat saya mencontohkan menggunakan multiple choice. Klik. Nah, pada kali ini saya mencontohkan membuat quiz. Soal yang pertama, contohnya kepanjangan HTML
Nah, di sini kita bisa membuat opsi jawaban. Di sini yang tersedia 4, kita bisa menambahkan di bawah ini answer. Misalnya di sini kita bikin jawabannya, opsinya hypertext markup language, lalu jawaban pengecohnya contoh lain pengecohnya Nah, di bagian sebelah kiri ini ada tanda checklist. Nah, di sini kunci jawabannya. Misalnya jawaban yang benar itu adalah di opsi nomor 1. Nah, kita klik di sini. Nah, selain itu kita juga bisa membuat soal dalam format matematika. Sini kita bisa menambahkan image atau audio. Nah, untuk di opsi jawaban kita juga bisa membuat format matematikanya. Misalnya kita menggunakan function, akar, atau integral, misalnya kita bisa menggunakan ini. Juga bisa menambahkan image dalam opsi jawabannya. Di sini juga kita bisa, misalnya kita mau bikin nih tulisannya italic atau miring, bisa garis bawah, underline. Nah, di sini ada misalnya, nah ini warnanya bisa kita ubah ya. Oke, kita kembalikan ke bentuk awal. Oke, nah habis itu kita save. Pastikan jawaban sudah terisi ya, karena kalau jawaban yang tidak terisi kita nggak bisa save. Kalau save, Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Berikut ini yang merupakan contoh browser. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge. Terakhir kita bikin jawaban pengecohnya, misalnya kita bikin Microsoft Office. Nah, sama seperti yang tadi, setelah bikin soalnya, kita bisa membuat jawabannya, opsi jawaban yang benar, kita klik sehingga muncul tanda hijau sebelah kiri, lalu kita save. Oh maaf, soalnya di sini ada salah. Berikut ini yang bukan merupakan. Oke, soalnya sudah diperbaiki. Lalu kita save. Oke, udah ada dua soal. Kita lanjutkan soal yang ketiga. Masih kita memilih jawaban multiple choice.
Kita pilih jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Tag untuk memindahkan garis pada HTML adalah BR HTML body. Kita pilih jawaban, lalu kita save. Terakhir kita bikin soal. Nah, di sini ada petunjuknya. Kita diizinkan setidaknya membuat 5 pertanyaan. Question. Soal terakhir. Dan lalu kita pilih jawaban yang benar, lalu kita save. Nah, di sini ada, kita bisa menambahkan image untuk quiz-nya, semacam covernya. Kita bisa menambahkan image, lalu pilih. Kita bisa drag atau bisa kita browse image-nya. Kita pilih aja. Misalnya ini. Oke, di sini kita bisa memilih bahasanya. Oke, kita pakai. Kita gunakan bahasa Indonesia aja. Nah, select grade. Nah, kita bisa memilih ini kuis ini untuk kelas 10 sampai kelas 12 untuk kelas yang saya bikin. Bisa disesuaikan untuk kelasnya nantinya. Kemudian siapa aja yang bisa melihat kuis ini? Public, ini semua orang bisa melihat kuis ini, atau private. Nah, kalau private berarti siapa saja yang hanya untuk siapa saja yang diizinkan masuk ke kode website, kode kuis ini. Lalu kita klik save.
Oke, di sini udah terisi datanya. Nah, di sini sudah ada quiz quality score, jadi skornya udah ada 10 untuk 5 soal ini. Nah, di sini juga diatur waktunya. Satu question ini berapa detik batas waktunya, masing-masing bisa kita atur. Nah, di sini kita defaultkan 30 detik untuk semua pertanyaan di sini. Atau kita bedakan juga bisa dengan mengklik di sini untuk membedakannya. Setelah kita buat jawaban soal quiz dan jawaban, lalu kita bisa menyelesaikan quiz ini dengan mengklik done. Oke. Nah, quiz berhasil kita buat. Nah, ini review soal yang sudah kita bikin tadi. Bisa dilihat di sini. Nah, di sini ada pilihan untuk start multiplayer game. Kita bisa memainkan langsung game ini dengan mengklik play live. Di sini kita bisa assign, kita bisa mengirimkan quiz ini, kita klik assign. Nah, waktunya di sini kita set jam 1 sampai jam 1:45 siang besok. PM. Nanti waktunya setelah siang. Oke. Kita klik continue. Oke, setelah kita set waktunya, kita klik continue. Nah, untuk kodenya kita bisa share dari link di sini. Nah, linknya sudah tercopy, atau kita bisa memberikan kode ini kepada siswa, atau kita bisa share lewat WA atau ke sosial media kita untuk join siswanya, atau kita bisa share langsung link ini ke Google Classroom kita. Nah, di sini soalnya di sini belum terdapat siswa yang assign soal.